jujur-jujuran aja nih guys, aku sampai SMA pun aku masih dipakein kaos kaki ya kan mah. Oke, audio on, screen recording on, kamera on. Alright. Hello guys and welcome back to my channel again, di channel Samuel Chris. Halo guys, jadi aku kembali lagi di konten podcastku yang kedua, Nimbrung with Sam. Dan kalau kalian bisa lihat di sini rambutku ini udah rambut baru coy, habis digunting sama Joy. Sini Joy. Dia nggak mau kesini. Pokoknya nanti ada vlognya di mana aku potong rambut, kalian bisa lihat di sana juga. Dan hari ini bintang tamuku ini spesial banget guys. Kenapa spesial? Karena sebenarnya hari ini aku pengen menceritakan tentang diriku sendiri. Karena kayak aku jarang banget gitu loh menceritakan tentang diriku sendiri. Dan kebanyakan aku tuh kalau bikin video di YouTube kebanyakan tuh konten. Jadi orang tuh dikit banget yang tahu sebenarnya siapa sih ini Samuel Chris, atau kayak gimana sih latar belakangnya kok bisa kayak anak ini bisa ke Amerika dan lain sebagainya. Maka dari itu hari ini aku memanggil mamaku sendiri untuk hadir di podcast ini. Halo Ma. Halo nak. Ya, jadi mamaku ini akan membantu aku untuk mengklarifikasi hal-hal yang mungkin kurang jelas, yang pada saat nanti aku cerita mungkin ya tentang siapa nih Samuel Chris dan gimana kehidupannya, mamaku bisa tambahin tuh. Intinya yang aku pengen bahas di sini tuh non script, jadi aku belum tulis sama sekali skripnya, kita akan mengalir aja, ngomong seperti biasa aja, dan aku akan ceritain kisah hidupku dari lahir mah atau dari mana? Ya boleh. Ya pokoknya dari lahir lah, singkat cerita gini-gini SMA dan sampai gimana sampai aku bisa ke Amerika gitu loh. Oke. Jadi, Ma, asal nama Samuel Chris itu dari mana? Awalnya sih papamu mimpi. Hmm. Waktu mimpi ya kayak dapet gitu aja bahwa namanya Samuel Chris. Jadi awalnya dari situ. Oh, jadi kayak Tuhan kasih mimpi gitu, bilang namanya harus Samuel. Ya. Oh, akhirnya dari situ langsung diambil nama itu, langsung dijadiin Samuel Chris. Ya. Terus pas waktu Sam bayi kecil, itu karakternya tuh gimana sih? Kayak Sam kecil itu karakternya gimana sih? Wah, yang pasti kok itu nakal sekali waktu kecil. Kalau minta mainan, nggak dituruti, gulung-gulung di lantai sengaja supaya dibelikan mainan. Apalagi kan kamu kecil, tinggal sama kakekmu kan. Jadi kamu kayaknya ngerti deh, kalau dengan gulung-gulung itu di lantai kamu pasti dibelikan apa yang kau minta. Jadi selalu senjatamu itu menangis, gulung-gulung supaya langsung dituruti. Misalnya minta mainan apa langsung dibelikan. Terus ini apa? Yang pasti kecil egois banget, tapi sekarang sudah tidak. Oh berarti Sam punya saudara dua kan? Satu ya. yang cewek, yang anak kedua cewek, yang anak ketiga cowok. Dan jaraknya itu ya. jauh-jauh. Ya, 6 tahun dengan 5 tahun. Jadi kau dengan yang ketiga 11 tahun. Enggak, yang benar 5 tahun dulu dong. Sam sama Ella 5 tahun. Oh iya sih, terbalik 5 baru 6. Nah terus Ella sama Josh beda 6. Berarti Sam ke Josh bedanya 11 tahun. Mungkin dari situ, apalagi tinggalnya kan sama kakek sendiri, mungkin itu yang kayak buat manja. Akhirnya ya kalau misalnya nggak diturutin ya nangis gitu kan. Kamu ketemu adikmu waktu kamu sudah SMP kelas 1. SMP kelas 1 baru ketemu sama adik ya. Berarti sebelum itu adik-adik tinggal sama papa mama, tapi Sam sendiri pisah dan tinggal di Makassar. Ya, kamu dengan kakekmu. Kakek di Makassar. Oh berarti apa ya, pokoknya dulu aku ceritain aja guys. Dulu waktu aku SD, aku itu pas kelas 3 SD, aku tuh hampir tinggal kelas. Kayak pas pokoknya kelas itu siswanya kayak 30 anak, aku itu peringkat ke 23 apa 25 kan mah. Soalnya kayak nakal banget, kayak nggak mau belajar, terus kayak nggak pernah di-expect sama kakek untuk belajar juga. Jadi kerjanya itu pulang sekolah, beli kaset bajakan yang DVD itu yang kaset Power Ranger, terus nontonnya itu aja hampir setiap hari. Terus paling kalau misalnya pas kelas 1 SD ketemu tetangga paling main skuter, layang-layang, kurang lebih kayak gitu. Tapi kebanyakan masa kecilku itu nggak dipakai untuk hal-hal yang kayak serius, kayak belajar musik atau lain sebagainya. Jadi bener-bener cuman main gitu. Sampai pas waktu mama pindah ke Makassar SMP kelas 1, baru dari sana mulai tuh kursus apa namanya gitar, ya kan? Itu pun kursus gitar ini aku punya cerita unik guys. Jadi pas saat aku SMP kelas 2, aku tuh ada deket sama cewek kan. Nah, aku nggak tahu mamaku udah tahu tentang hal ini atau enggak. Tapi intinya cewek ini udah jadi mantanku. Tapi pada saat itu syarat untuk deketin dia, untuk dapetin dia harus bisa main gitar guys. Jadi karena aku pengen deketin dia, mau nggak mau aku harus belajar gitar. Akhirnya setelah aku bisa gitar, baru aku beneran dapatin dia. Tapi sekarang udah mantan. Mama tahu gak cerita itu? Nggak tahu sih. Waduh. Ya pokoknya kayak gitulah. Nah terus SMP dari pantas
Pantas kamu waktu itu disuruh les gitar langsung mau, ndak cerewet-cerewet, ndak tunda-tunda, Nggak kan? ternyata ada maunya. Nggak kan? Kan awalnya kan lihat dari brosur yang pas pulang dari sekolah itu kan kita lihat kayak ada kayak iklan gitu kan. Ih, ini ada kayak kursus gitar nih. Terus apa kayak hubungi nomor di bawah ini. Terus itu, mah kayaknya Ya. boleh nih kalau latihan gitar kayak gitulah awalnya. Terus Ya. Sam ini tipikal anak yang gimana sih mah kayak manja banget atau emang udah mandiri dari sananya? Wah, ya ndak. Kalau kecil itu ndak ada mandirinya sama sekali. Malah semuanya diurus sama pembantu kan, kebiasaan. Ya, Jadi dari kecil kamu termasuk aktif, ceria, ekstrovert ya. humoris, ya suka apa? Lucu-lucu sih orangnya lumayan. Cuma ndak ada mandirinya sama sekali. Ah, Soalnya kamu kebiasaan dari kecil ada pembantu khusus yang melayani kamu. Jadi sampai sepatu kamu aja kamu malas pakai kaos kaki sendiri dipakaikan, buku diaturkan, semua cuma berteriak-teriak aja sama pembantu. wah sebenarnya ini Sampai di Amerika baru bisa mandiri, mama kaget juga. nggak sebenarnya ngomong-ngomong kayak gini aku juga lumayan malu sih guys. Bukan aib tapi nggak apa-apa lah, jangan ditiru lah. Intinya ada nggak mak kayak satu kisah yang paling berkesan gitu pas waktu Sam apa namanya masih di Indonesia gitu loh. Banyak sih, tapi yang berkesannya maksudnya tentang sekolah gitu ya? Atau tentang Enggak, apa aja yang ya? kayak karakter Sam yang pas masih kecil kayak yang pas nakal-nakalnya atau apa? Ada nggak satu kisah? Oh ya adalah, Apa itu? kamu itu sampai pembantu yang jaga kamu minta-minta ampun, kamu tarik rambutnya, kamu kasih menangis dia, Oke. sampai pokoknya kamu suka loncat-loncat di tempat tidur. Kamu kan suka nonton Power Ranger. Ya. Jadi kamu nonton Power Ranger, habis itu kamu pukul-pukul lah, tinju-tinju lah, sampai Hmm. kamu lakukan di pembantu yang jaga kamu itu. Hmm. Sampai kasihan, tapi dia saking sudah sayang sama kamu dan butuh pekerjaan, Akhirnya ya udah ya ya. ya dia tetap. Dan waktu itu kan mama lagi di Surabaya, jadi Hmm. mama ndak terlalu lihat secara Hmm. langsung. Kalau mama ada sih kamu langsung mama pukul sih. Ya pokoknya dulu waktu SD aku ketemu sama mamaku tuh hanya setiap 6 bulan sekali. Itu pun bagus kalau ada kayak 6 bulan sekali. Kalau tiba-tiba ada kayak misalnya diajak kakek ke luar negeri ya berarti udah nggak ke Surabaya gitu kan. Dan pokoknya dulu setiap kali mau pisah sama mama pulang dari Surabaya tuh aku ingat banget aku nangis-nangis sampai kayak semalaman gitu loh. Dan kayak nggak mau tidur hanya untuk biar kayak lebih lama aja bisa spend waktu sama orang tua. Itu gila banget sih pas momen-momen kayak gitu. Ya tapi itu yang membangun karakterku yang sampai sekarang. Tapi ya singkat cerita aku ini tipikalnya anak yang manja banget guys. Jadi kalau kalian bisa lihat aku kayak bisa sekolah Amerika dan kayak udah kayak kayaknya kok bisa kayak sangat-sangat prepare dan lain-lain, sebenarnya aku bukan tipikal yang anak-anak sampai kayak sejenius itu lah. Jujur-jujuran aja nih. Aku dulu waktu masih SMA aku juga kecanduan game online. Jadi kayak sempet aku main game yang namanya Losaga, itu aku main sempet satu hari itu 13 jam. Jadi aku cuman kayak duduk dari pagi jam 8 pagi aku start sampai jam 9 malam nonstop. Tapi aku cuman break makan sama mandi. Terus setelah itu aku apa namanya kayak main game seharian gitu loh. Terus setelah itu aku ini bukan tipikal anak yang sampai ikut juara olimpiade dan lain-lain. Tapi bagusnya pada saat dari kelas 3 SD itu kan ya aku ambil 3 kelas itu kan guys, kakekku tuh marah banget sama aku. Aku sampai diambilin sendal, terus aku dihajar pakai sendal jepit swallow sampai aku nangis-nangis pada saat itu. Dan aku mulai dari sana dilesin gitu. Nah dari sana itu hidupku berubah. Asik. Kayak mulai dari kayak SD kelas 4, dari yang tadinya hampir tinggal kelas akhirnya bisa ranking 6 gitu, 10 besar lah. Akhirnya kelas 5 naik lagi tuh rankingnya ke ranking 5. Akhirnya udah top 5 nih. Pas naik kelas 6 SD akhirnya aku lulus peringkat 4 di kelas. Naik setelah itu dari SD itu naik ke SMP, SMA itu semuanya udah 10 besar semua. Nah, tapi aku bukan tipikal anak yang kayak sampai pinter banget sampai kayak ikut olimpiade dan dapat beasiswa. Jujur aja aku ke Amerika ini karena biaya sendiri juga gitu loh. Dan banyak banget sih sebenarnya kayak kalau misalnya mau dibilang kayak udah ada plan ke Amerika sih udah ada ya mah. Kayak emang dari SMP SMA udah ada plan gitu ke Amerika kan. Soalnya kayak Iya. lihat apa namanya kakaknya mamaku kan dia juga ke Amerika pada saat itu kuliahnya, dan emang lokasi yang dipilih itu adalah Seattle. Makanya kenapa lokasinya harus Seattle, karena ya omku sendiri di sini gitu loh, biar ada yang jaga gitu-gitu, dan udah tau lah at least daerah-daerah Seattle tuh gimana. Terus Mama tambahin dikit. Itu kamu SMA udah rajin. Jadi waktu kamu SMA kelas 3 itu udah dapat beasiswa banyak dari sekolah Ciputra, dari sekolah-sekolah di Jakarta, Jogja, Bandung. Itu banyak karena sudah rajin
lagi, nilaimu udah bagus. Jadi kamu dapat beasiswa banyak dari sekolah-sekolah di Indonesia. Universitas Indonesia. Ya, cuma berhubung kamu milihnya Amerika, jadi nggak dipakai Ah, beasiswa yang ditawarin sekolah-sekolah itu. ya, Ya, nah sekarang ini mau masuk tentang kegagalan-kegagalan dalam hidupku nih mah. Maksudnya kan orang anggapannya sekarang kan, Sam ini udah punya 1 juta subscriber dan lain sebagainya, udah bisa gini-gini gitulah. Nggak tahu lah. Tapi mereka sebenarnya nggak tahu gitu loh, kayak di balik sebuah apa namanya kayak pencapaian pasti ada sesuatu yang terjadi gitu loh. Nah sekarang yang bagian di sini nih yang paling menarik. Jadi guys, mau jujur-jujuran aja ya. Kalau misalnya kalian berpikir aku ke Amerika ini dengan begitu mudah, aku sampai ke Amerika langsung bisa masuk college dan lain-lain. Sebenarnya enggak guys. Jadi jujur-jujuran aja nih. Sebelum aku masuk ke college kan aku butuh tes namanya IELTS tuh, tes bahasa Inggris kan. Nah per saat itu yang aku butuh nilainya tuh 6,5. 6,5 ini kalau misalnya aku dapat nilai 6,5, aku tuh bisa langsung masuk di standar level bahasa Inggris kuliahan. Pokoknya kalau misalnya IELTS ku 6,5, aku tuh bisa langsung masuk ke standar kelas bahasa Inggris anak kuliahan gitu loh. Dan aku cuman butuh ambil 2 kelas bahasa Inggris saja kalau misalnya aku bisa dapat 6,5. Tapi pada saat itu kenyataannya aku cuma dapat 6. Padahal aku udah sempat ikut les, kursus gitu-gitu kayak 3 bulan sebelumnya, 4 bulan sebelumnya, ya kan? Dan mungkin kalau misalnya kalian di sini berpikir, "Oh iya, 6 itu rendah banget." Iya, jujur aja Inggrisku tuh nggak sebagus-bagus amat. Makanya kalau misalnya ada mungkin yang nonton di sini yang misalnya nilai IELTS itu dapat 8, dapat 9, ya bangga atas dirimu gitu loh, karena kayak gak semua orang bisa memiliki skill yang sama dengan kamu. Nah kebetulan ini kalau skill bahasa aku sendiri tuh kurang, soalnya aku dari emang SMA belajar Mandarin, belajar Jerman, belajar Jepang, ya kan yang bisa. Bahkan pada saat belajar Jepang itu, ya mama aku tahu sendiri lah, setiap kali ujian kita nggak pernah belajar. Jadi pada saat misalnya ujian apa semester bahasa Jepang aku dapat 0, cuma terus nama kumpul, ya karena ya nggak bisa sama sekali gitu loh. Dan terus akhirnya pada saat dapat 6, aku kan tanya mama aku nih, "Ma gimana ini dapat 6 nih, sedangkan kalau untuk mau masuk ke kelas itu butuhnya 6,5." Mama aku bilang, "Oh ya coba tes sekali lagi." Nah aku tes sekali lagi dong. Pas aku tes sekali lagi gagal lagi guys. Dan aku cuma dapat 6 lagi. Di saat-saat momen seperti itu ya hancur sih, jujur aja hancur. Karena kayak anggapannya kalau misalnya aku nggak bisa dapat 6,5, aku harus ngulang, bukan ngulang sih, aku harus sampai di Amerika ini harus tes bahasa Inggrisnya. Dan kalau misalnya bahasa Inggrisku ternyata jauh lebih rendah daripada kelas yang aku mau, akhirnya aku harus buang waktu banyak dan buang duit banyak untuk mengejar ketertinggalanku. Gitu. ketinggalan. Ya itulah. Nah pokoknya singkat cerita, pas aku tes, emang bener, aku kayak 4 kelas apa 3 kelas di bawah kelasnya aku mau. 3 kelas kalau nggak salah guys, 3 kelas di bawah kelasnya aku mau. Dan itu butuh 1 tahun guys, karena kayak satu kelas itu ambilnya 1 quarter. 1 quarter itu di Amerika 3 bulan. Jadi kalau misalnya aku mau ambil semua ini, aku butuh 1 tahun. Dan itu duit dan waktu yang aku harus buang. Tapi tiba-tiba pada saat di pertengahan kelas yang kelas bahasa Inggris yang aku ngambil ini, ada tes namanya round table test. Jadi ketika ada tes ini adalah kesempatan satu-satunya aku untuk membuktikan bahwa aku layak untuk masuk ke kelas yang aku mau. Dan itu bisa langsung loncat kelas gitu loh. Loncat kelas sampai 3 kelas. Dan langsung masuk ke kelas yang aku mau itu. Dan singkat cerita, aku tuh lolos tes ini dan aku langsung masuk ke sana, ke kelas yang aku mau. Itu bukan karena aku hebat atau pintar ya guys, tapi karena guruku itu sendiri bilang kayak, "Oh iya, karena hardworking kamu yang membuat kamu bisa masuk ke kelas itu," gitu loh. Dan pas itu dari satu kelas itu yang keterima, ya yang lompat kelas itu paling cuma kayak 5-6 orang. Dan menurutku yang 5 orang lainnya itu yang selain aku emang bagus banget gitu loh. Dan pas sedangkan aku ini hanya cuman kayak bermodalkan daya juang dan lain-lain. Jadi kayak ya udah, itu ya salah satunya yang aku paling ingat. Bahkan pas saat aku lulus dari college pun, aku kan sebenarnya nih ya guys, aku tuh gak dapat cum laude karena aku cuma dapat 3,75 IPK aku. Tapi masalahnya nilai yang kehitung itu adalah nilai 1 quarter sebelum aku lulus. Jadi pas saat 1 quarter sebelum aku lulus, IPK aku tuh 3,8. Jadinya aku masih kehitung cum laude. Nah itulah syukurnya di sana. Dan sejujurnya pas aku start YouTube, mama itu di pikiran mama pas itu apa sih? Yang pas saat saya bilang saya mau start YouTube, itu aku ingat banget kayak pas 3 bulan pas nyampe US. Jadi 3 bulan awal pas aku nyampe Amerika, aku tuh cuman kayak main game, aku masih nonton Korean drama dan lain-lain. Terus tiba-tiba kayak aku bosan gitu loh. Soalnya aku kayak aduh ngapain ya, iseng-iseng gitu kan. Yang tentang YouTube itu jujur, sebelum kamu jadi YouTuber, mama ndak tahu YouTube, jarang nonton YouTube. Jadi kayak waktu kamu bilang YouTube, mama apa sih YouTube itu? Mama nonton saja jarang gitu. Jadi nggak terlalu mendukung ya. Soalnya kita juga nggak yakin bahwa dengan YouTube itu kayak hobi kamu itu jadi lebih tersalurkan. Terus banyak hal-hal yang kamu belajar dari YouTube. Salah satunya ya kamu punya pendapatan sendiri di umur yang waktu itu baru 18 tahun atau 17 tahun. Itu kan kebanggaan 17. Juga. Jadi ya awalnya mama papa ndak mendukung sih, karena kita sendiri ndak pernah
terlalu nonton YouTube pada zaman itu. Bahkan ya pokoknya waktu itu YouTube belum terlalu seterkenal sekarang ya. Maksudnya YouTube udah oke, Iya, tapi belum se-booming sekarang gitu. Dan pada saat itu iya, pas aku mau beli kamera, yang kamera yang aku pakai ini guys, jadi aku belum pernah ganti sekalipun loh. Ini masih kamera dari awal banget aku start, dan sampai sekarang aku masih pakai kamera yang ini. Dan pas saat pertama kali mau beli kamera itu nggak disetujui sama omku, ya kan? iya. Sama kayak ngapain gitu loh beli kamera. Sedangkan pas saat itu kan duitku semua dipegang sama dia kan. Nah, ngapain beli kamera, pakai kamera HP juga bisa. Ya kan, terus akhirnya ya mau nggak mau aku terpaksa ngomong ke kakek, ya kan, minta ke kakek gitu. Kung, ini pengen beli kamera nih, gimana? Terus ya namanya kakek juga kan, ya pasti oh ya bilang aja, nanti dia ngomong katanya sama omku. Akhirnya dia ngomong sama omku, akhirnya kebelilah kamera ini, ya kan. Awalnya dari sana tuh. Terus sebulan pertama nggak ada sama sekali respon dari orang tua guys. Aku beneran konten aku pikir sendiri dan lain sebagainya. Kok mama itu sadarnya pas kapan sih? Kayak pas sadar udah kayak pertumbuhan YouTubeku ini udah cepet banget naiknya tuh pas kapan? Atau emang dari awal mama sudah nggak pernah nonton videoku di YouTube? Oh, nonton karena Pokoknya anak setiap sendiri Pokoknya karena setiap anak ada video sendiri nonton ya. lah. Iya, karena anak sendiri, jadi setiap video ditonton lah. Oke. Waktu sudah mulai 100.000 lah, udah lihat, oh ada pertumbuhan, terus Berarti naik dari lagi 200 dari ribu. 100.000 subscriber baru kayak mulai kayak didukung gitu kan. Tapi sebelumnya Ya, kayak apa sih, masih kayak apa sih ini? ya, Ya kurang lebih ya gitu guys. Terus aku mau cerita dikit tentang perjuanganku juga dulu. Jadi dulu pada saat aku masih di college, sekarang kan aku udah di university guys. Tapi sebelum aku kayak kan sistem Amerika itu 2 tahun di college, 2 tahun di university kan, baru lulus dapat S1 gitu loh. Kalau ada yang masih nggak tahu college ini apa, itu kayak kalian itu kayak sebelum transfer ke university yang bagusnya itu kalian masuk ke college dulu. Karena kalau kalian dari Indo mau masuk ke university bagus tuh susah, karena yang mereka lihat itu nilai rapor kalian. Sedangkan kalau nilai rapor Indonesia kan kayak 80 udah bagus gitu loh. Sedangkan mereka tuh ekspektasinya 95 ke atas. Jadi kayak susah banget emang kalau mau masuk top university ya. Jadi aku saranin masuk college dulu ya. Singkat cerita kayak gitu. Aku dulu punya PR di community college ini dan bener-bener banyak banget juga. Terus kayak ya maksudnya kalau dibandingin sama universitas ya masih lebih ringan dulu pas di college, tapi ya at least juga ada yang aku buat gitu loh. Dan aku juga punya komunitas, aku punya apa gitu-gitu, dan aku banyak korbanin waktu sama teman-teman. Kalau misalnya diajak ayo pergi main basket yuk atau apa-apa, aduh sorry nih nggak bisa lagi ngedit, atau misalnya lagi diajak pergi keluar apa, oh sorry nih nggak bisa lagi, nggak bisa. Jadi aku juga banyak korbanin waktu, dan aku benar-benar kayak ngeditnya tuh bisa kayak dari jam, pokoknya pas aku ada waktu ya, pas dari jam 9 malam sampai jam 3 subuh baru upload. Biasanya aku tidurnya subuh gitu, jam 4 subuh, terus bangun pagi karena ada kelas lagi. Jadi kayak itulah yang aku jalani gitu loh, rutinitas. Dan pada saat itu jujur aja kayak 1.000 subscriber tuh susah banget, nggak seperti sekarang gitu loh. Orang dalam 1 bulan aja udah bisa nyampe 1.000 subscriber sekarang. Kalau dulu kan, wah, aku di bulan ke-6 baru nyampe di 1.000 subscriber. Jadi beneran itu sih, beneran kayak perjuangan banget. Dan ya singkat cerita dari sana ya puji Tuhan bisa growing sampai segini. Cuman apa namanya, Mama expect gak kalau misalnya Sam itu bisa bertahan di Amerika gitu loh? Kalau bertahan sih 100% yakin enggak. Cuma gini, yang Mama kagum itu kamu ternyata bisa setiap kali 3 bulan per semester nilai kamu bagus. Berarti kamu kan belajar tanggung jawab. Terus terakhir ini kamu kan bisa masuk top universitas termasuk kayak 14 di dunia, apa 10 di dunia. Itu Mama ndak sampai berpikir kayak gitu. Dan kamu jadi mandiri, kamu bisa atur waktu, cara berpikir kamu lebih dewasa, sifat-sifat kamu yang dulu waktu kecil kurang bagus sekarang sudah jadi bagus. Jadi maksudnya ndak ekspektasinya ndak sampai sejauh ini sih. Yang paling seneng sih kamu masuk di universitas top dunia sampai termasuk 10 dunia sih, dan itu sangat membanggakan. Ya pokoknya dulu bahkan saja yang aku ingat guys, aku cuma dikasih waktu 3 bulan sama kakekku ya mah. Dia bilangnya kalau misalnya dalam 3 bulan aku nilainya anjlok, harus balik Indo. Oh iya. Itu waktu yang diberikan cuma 3 bulan untuk membuktikan diri. Karena emang orang nggak ada expect gitu loh. Jujur-jujuran aja nih guys, aku sampai SMA pun aku masih dipakein kaos kaki ya kan mah. Iya. Kalau pagi-pagi gitu itu parah banget sih. Aku mikir-mikir masa lalu gitu kayak wah gila banget. Kan Tapi nggak pernah masak juga kan. iya nggak Jadi sekarang bisa masak, jadi luar biasa lah.
ya masa-masanya yang gitu-gitulah. Terus ada cerita lucu kan nih mah yang pas memasak nasi pertama kalinya dulu yang pas masih di Iya, asrama. kamu kan mau cuci beras, mau masak nasi pertama kali. Kamu ndak pernah cuci beras, terus kamu ndak telepon. Nah, kamu cuci beras, kamu tanya ke temanmu, cuci Ya. beras itu gimana sih? Temanmu ngajarin salah lagi. Temanmu ngajarin cuci berasnya sampai bersih. Ya kamu cuci beras Ya bukan saya bersih dia bilangnya sampai airnya bening. Karena kan dia orang Prancis. Nah aku juga salah kenapa aku tanya masak nasi ke orang Prancis. Mereka kan jarang masak nasi. lah, Dan cuci lah sampai ya itu. airnya bening katanya. Jadi aku nyuci gitu guys. Aku nyuci. Aku udah tuang airnya sampai mungkin 5 kali 10 kali aku gini. Kok nggak bening-bening ini air berasnya? Saya kira aku udah pegel. Aku udah kayak setengah jam gitu nyuci beras gini. Aku telepon mamaku akhirnya. Ma ini berapa kali sih kalau nyuci beras? Mamaku baru bilang 3 kali doang. Aku kayak aduh. Aku udah setengah jam ini aku cuci gak bening-bening nih airnya. Dari situ lah parah banget. Terus aku pertama kali masak telur keasinan, ada yang sampai gosong, ada yang pas aku tumpah garam kebanyakan, asin. Tapi ya dari situlah kita belajar gitu loh. Dan Ya, maksudnya gimana ya guys? Ya itu tadi langsung ke cerita dari kisah hidupku kayak gimana gak ada orang expect lah bisa aku sampai ke sini dan lain sebagainya sampai ya sekarang aku kalau mungkin banyak di antara kalian juga yang udah di sini yang udah tahu tentang University of Washington lah karena kayak banyak masuk ke vlog-vlog YouTuber yang lain juga. Nah itu aku bisa masuk ke sana itu maksudnya aku juga nggak expect gitu loh. Maksudnya aku sambil berusaha yang terbaik tapi aku juga berdoa dan menurutku ini anugerah sih aku bisa masuk sampai ke University of Washington ini betul-betul kayak anugerah gitu loh aku bisa masuk dan aku di dalam sini ya aku mau lakukan yang terbaik. Aku bukan yang udah sampai masuk ke semua cita-cita orang apa ke sekolah impianku. Terus tiba-tiba kayak di dalam sini aku udah kayak ugal-ugalan tapi aku coba berusaha untuk mempertahankan nilai yang terbaik di dalam sini gitu loh. oh Dan iya. kenapa? Mama mau tambah ini loh. Kamu dulu waktu di Indonesia kan sekolah harus dibangunin setiap kali mau pergi sekolah. Dan itu kalau dibangunin mau pergi sekolah itu susah banget baru bisa bangun. Jadi hal yang paling ini berubah dari sejak sekolah di Amerika itu, Mama kan dari awal kamu pergi Amerika, Mama pokoknya nggak mau deh bangunin kamu sekolah, terserah kamu harus belajar tanggung jawab bangun sendiri dan harus sekolah. Dan akhirnya sejak pergi sampai hari ini Mama nggak pernah membangunkan lagi sekolah dan berhasil. Ya, terus ya pokoknya kayak diterapkan lah di adik-adik kan kayak kesalahan yang dulu aku pernah buat. Semoga di adik-adik bisa lebih baik lah dari kisah hidupku kan. Maksudnya kayak yang manja-manjanya itu ya dipotong lah ke Ya, adik-adik. Kayak Jo sekarang kan adikku yang paling kecil itu udah bisa atur buku sendiri mandiri. dan itu bagus banget. Ya, Karena kayak belajar dari kesalahan gitu kan. iya. Ya pokoknya sih ya kayak gimana ya? Intinya sih guys yang aku pengen bilang ke kalian satu hal itu jangan pernah menyerah. Itu sih itu paling penting. Jangan menjadikan sebuah kegagalan dalam hidup kalian itu garis finish gitu loh di dalam hidup di dalam karir atau kayak perjalanan kalian. Justru kita jadikan kegagalan ini sebagai batu loncatan. Kalau kita gagal ya kita bangkit lagi dong. Jangan pernah menyerah. Jangan juga mau kayak pedulikan kata negatif dari orang. Kalau misalnya kata negatifnya itu untuk membangun nggak apa-apa, tapi kalau kata negatifnya yang menjatuhkan, udahlah. Dulu juga waktu aku awal-awal nge-YouTube gak ada yang support kok guys, kayak paling kayak teman-teman deketku doang yang support, bahkan kayak sampai kayak temenku aja yang di Makassar pada saat itu aku ngomongnya kayak gini. Dia kan tanya aku kan, Sam, kapan balik nih ke Makassar? Aku bilangnya, aku baliknya kalau misalnya aku udah 10.000 subscriber. Dia bilangnya, oh iya tunggu aja tuh 20 tahun lagi baru kamu balik. Jadi kayak bener-bener gak ada yang expect. Aku sampai dihina, sampai ada yang bilang potong jariku lah kalau misalnya kamu bisa nyampe 10.000 subscriber. Ada yang sampai kayak, oh ya aku traktir kamu di restoran paling enak kalau kamu bisa nyampe 1.000 subscriber. Digituin. Jadi kayak udahlah ya, maksudnya kalau kita tetap berjalan di dalam kayak mimpian kita ya terus berjalan aja, terus lakukan yang terbaik di setiap apa yang kalian buat. Pasti suatu saat pasti ada semua hikmahnya gitu. Walaupun mungkin amit-amit kalian nggak bisa nyampai ke mimpi yang kalian mau, pasti kayak dibelokkan lah atau enggak kalian pasti dapatkan sesuatu lah dari sana dan itu pasti sesuatu yang sangat-sangat berharga di dalam kehidupan kalian gitu loh. Ya kebetulan aja nih semua perjuanganku bisa dibayarkan, bisa tertebus, bisa tercapai setelah bulan ke-6. Startnya itu pas aku nyampe 1.000 subscriber, dari situ aku mulai growth, mulai naik tuh. Tapi banyak dari kalian mungkin yang bilang, oh iya itu enak setelah bulan ke-6 1.000, aku bulan ke-6 masih 0. Nah yang kayak gitu-gitu kan ya mau gimana lagi, kalau emang bukan jalan kalian mau dipaksakan juga ya nggak bisa.
Tapi ya satu-satunya motivasiku yang aku coba sampaikan, jangan pernah menyerah sama mimpi kalian, karena semua itu pasti akan terbalaskan lah. Semua apa ya namanya lagi mah itu yang peribahasa, ke hasil apa, kerja keras tidak akan pernah membohongi hasil, ya kan? Iya, iya. Atau kebalik ya, hasil tidak pernah membohongi kerja Tuh, keras. kerja keras tidak akan pernah membohongi hasil. Itulah, itu peribahasanya guys. Oke, ya segitu aja lagi mah. Atau Mamara mau tambahin? Tambah dikit deh, Ya. yang dari kamu college mau ke uni, Ya. kamu kan waktu itu takut banget kalau ndak bisa lulus di college karena jurusanmu kan computer science. Nah di situ kamu sampai telepon mama, bilang, mah, Sam takut banget deh kalau Sam ndak bisa lulus dari college mau ke univ yang bagus karena computer science susah banget karena di Indonesia teknologinya nggak secanggih di Amerika. Waktu itu sampai kamu mau pindah sekolah perfilman di Hollywood. Itu jujur guys, ini mungkin aku belum pernah ngomong di publik tentang ini, tapi aku sempat di titik di dalam perkuliahanku ini, di tahun kedua aku tepatnya, aku udah frustasi banget. Aku udah kayak mau menyerah dengan jurusanku yang sekarang ini loh, kayak coding dan lain-lain kan. Jadinya aku udah sampai ngomong ke teman-teman dekatku, aku udah ngomong ke semua orang, aku udah konsultasi ke orang tua dan lain-lain. Aku bilang aku mau pindah jurusan sekarang juga. Dan kalau misalnya aku pindah jurusan pada saat itu, aku pindahnya ke jurusan film, yang dimana aku harus ngulang 4 tahun lagi. Jadi kayak start from zero guys, karena kayak gak ada hubungannya sama coding kan. Jadi kayak 2 tahunku di Amerika ini sia-sia. Tapi yang terjadi pada saat itu, untungnya aku nggak gegabah langsung kayak langsung keluar dari jurusan sekarang dan pindah, itu enggak. Aku masih kayak berusaha untuk berpikir tenang, berusaha untuk kayak ngambil masukan-masukan dari orang-orang terdekat lagi dari sisi-sisi yang lain, dan akhirnya aku memutuskan pada akhirnya tetap bertahan gitu. Dan pada saat itu gimana mah ngomongnya kita? Pokoknya kalau misalnya aku bertahan, terus misalnya aku ketolak nih. Soalnya pada saat itu aku juga apply-nya, melamarnya itu hanya ke 2 universitas doang. Pada saat itu emang risky banget sih, karena kuliah yang aku daftar cuma 2. Pada saat yang dimana orang-orang itu bisa sampai 8, ada yang 16 dan lain-lain. Itu karena mereka pengen dapat jaminan. Sedangkan aku pada saat itu cuma apply-nya di 2 sekolah, University of Washington Battle yang cabangnya, sama yang di kuliah aku sekarang ini, University of Washington. Nah terus ya udah, pada saat itu kalau emang aku ketolak di 2 universitas ini, ya mau gak mau aku bisa pulang Makassar kali jual sate. Dan pas itu aku ngomong sama mamaku kalau misalnya aku ketolak ini, ya baru aku pindah jurusan. Terus akhirnya mamaku bilang ya udah gitu aja, daripada pindah sekarang mending berjuang dulu. Gagal dulu, jatuh dulu, baru cari alternatif. Masa sebelum berjuang udah menyerah sih? Kayak gitulah singkat ceritanya. Ya kan, Mah? Iya. Jadi papa mama bilang, ayo berusaha lagi, berusaha, jangan putus asa dulu, sambil berusaha berdoa juga kan. Di Tuhan pasti tolong. Jadi akhirnya kamu berusaha lagi dan terbukti benar kan, akhirnya bisa masuk, malah Tuhan kasih bonus, kamu bisa lulus cum laude dan bisa masuk di universitas top dunia kan. Itu anugerah sih seperti yang kamu bilang tadi. Dan mama sangat senang karena jujur waktu kamu pertama kali mau pergi Amerika, sebagai orang tua kita itu khawatir kamu di Amerika itu bakalan baik-baik ndak, jalannya lurus ndak, karena kan ada beberapa cerita anak yang ke Amerika akhirnya dia malah nggak kuliah, dia malah rusak, dia malah narkoba, dia malah ganja, akhirnya orang tuanya sedih banget, uang sudah keluar banyak, anaknya ndak kuliah, hidupnya hancur. Nah jujur sebagai orang tua kita khawatir waktu awal pertama kamu pergi, apa benar kasih kamu sekolah di situ, kalau nanti lebih rusak gimana. Dan mama maksudnya terima kasih, seneng karena kamu membuktikan selama kamu di sana kamu baik-baik dan bertanggung jawab, mandiri, dan bersyukur deh. Ya pokoknya ya kalau misalnya saya udah bisa kayak apa, senengin orang tua, ya itulah salah satu goals dalam hidup kan. Kayak tapi menurut saya kayak sekarang masih belum ada apa-apanya lah, kayak harusnya maksudnya kayak sekarang ini hanya awal banget dan bisa dibilang belum bisa sama sekali apalah. Pokoknya saya bakal berjuang lebih banyak lagi agar bisa kayak lebih jauh lebih baik daripada sekarang. Itu aja sih. Oke. Good luck. Yuk, pokoknya ya, thank you Ma udah join di video kali ini. Ini jarang-jarang loh guys, mamaku ini mau join. Yang ada dulu dia sempat kena prank. Tapi sekarang dia jadi ikut ngomong di sini. Iya. Oke deh, yuk makasih ya Ma. Ya, sama-sama, dadah. Bye bye. Love you. Yo, Love you, dadah. Bye bye. Oke.
Udah.